saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yasra Alfariza, kebetulan saya sarjana hukum, adalah salah satu founder untuk pendiri Bank Sampah Indo New Normal. Bank Sampah Indo New Normal itu berdirinya di tahun 2019 akhir di saat COVID, ekonomi masyarakat gara-gara COVID, dan di situ kami coba mengikrarkan diri, bergerak bersama untuk bagaimana bisa cari peluang pekerjaan, menciptakan peluang pekerjaan. Sampai 2023 kita sudah mendirikan yayasan, namanya Yayasan Nuansa Alam Indonesia. Namun Bank Sampah Indo New Normal ini adalah salah satu implementasi kegiatan yang di bawah Yayasan Nuansa Alam Indonesia. Saat ini juga kita sudah memiliki PT namanya PT Green Action Indonesia, melakukan edukasi ke orang mungkin sekitar 14.000 orang yang sudah kami edukasi selama kami berdiri. Visi misinya sederhana, yaitu membuka lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat, bantu keterpurukan dari ibu-ibu khususnya. Kan berbicara gender, tetapi memang kebanyakan hampir sekitar 80% itu rata-rata nasabah kita adalah perempuan semua. Jadi ini suatu wadah yang kami buka, dan ini bisa kami duplikasi ke beberapa tempat. Kultur duplikasi itu sebenarnya kita kalau di bank sampah itu tidak begitu besar, tetapi kita beramping, tetapi orang yang bekerja itu besar. Contohnya saya sebagai foundernya, Ibu Mega sebagai bendahara, Bu Rina sebagai sekretaris, ada nanti yang bagian pemilahan, ada yang bagian teknisi mesin, dan ada juga bagian untuk penjualan. Terus ada juga bagian untuk pengembangan wirausaha. Nah, kami merangkul ini semua di dalam satu manajemen. Kita sudah punya job desk masing-masing. Di Bank Sampah Indo New Normal juga kita sudah punya ADART, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan setiap orang yang bergabung di sini. Kekuatannya itu kami berbicara manajemennya, manajemen pengelolaan sampah berbasis masyarakat menuju circular economy. Fokus pasti, fokusnya adalah mengedukasi, perbaiki perilaku, karena perilaku inilah yang membuat sampah ini menjadi bermasalah. Apabila perilaku ini sudah terbangun, edukasinya sudah terbangun, kan pelatihan-pelatihan ke masyarakat. Setelah kita memberikan edukasi ke masyarakat, kita memberikan edukasi yang sama. Ini kan capaian kita adanya perubahan perilaku. Kalau perilakunya sudah berubah, ini baru kita bergeser ke pemberdayaan. Kalau sampah itu tetap sampah apabila dia tercampur. Nah, ini kan ada perilaku kita selalu membuang sampah itu ke tong sampah tanpa kita melakukan pemilahan dari sebelum masuk tong sampah. Masalahnya kalau sudah tercampur antara organik, anorganik, dan residu, itu sampah. Yang bisa didaur ulang adalah sampah yang terpilah dengan baik dari sumbernya. Berbicara core bisnis, pasti karena pengelolaan sampah ini tanpa kos yang besar ini juga nggak bisa jalan. Pasti ke beberapa daerah. Kalau di Sumatera Utara itu kita sudah memiliki sekitar 15 bank sampah seperti beberapa kota yang ada di Sumatera Utara. Di Aceh juga begitu, ada di Pekanbaru, Jambi, dan lain sebagainya. Kita hanya core bisnisnya hanya di dalam kota-kota Medan, mungkin sudah banyak sekali kompetitor ya. Selain itu ada namanya pengepul, ada namanya bank sampah, ada TPS 3R, dan lain sebagainya. Nah, kita melakukan pengembangan pemberdayaan dengan membentuk kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok UMKM. Ada beberapa level sih, ada pemula, ada menengah, dan ada yang sudah settle. Harapannya bagaimana kita mengintervensi supaya kelompok-kelompok UMKM ini bisa eksis dan sustainnya. Lokal hero penting, tetapi tidak semua lokal hero itu mau menjadi barometer gitu. Lokal hero ini susah mencarinya sekarang. Nah, UMKM ini bagaimana? Kita akan melihat dulu kemampuannya bagaimana. Kita harus memiliki baseline. Baseline itu kita mengakses dulu nih. Karena yang kita olah adalah sampah. Kalau sia-sia, asal-asal kita menggunakannya, tidak ada orang yang akan membeli. Kita kan sebenarnya kan buat model ya. Kita tidak juga memproduksi secara massal terus gitu ya. Tetapi by request. Kita bukan menjual sampahnya, tetapi tekniknya, packagingnya kita lihat. Begitu yang kami lakukan hal ya sampai hari ini. Juga kita juga secara online pasti kita buka ke toko-toko online.
Dan ini sangat menarik gitu kan, offline dan online ya. Ini harus kita manfaatkan gitu. Baik, kita sebenarnya yang sederhana Excel ya, pasti kita perlu menggunakan Excel. Kenapa? Karena setiap uang masuk dan uang keluar itu harus tercatat dengan baik dan rapi. Gimana kalau kita tahu kita itu rugi atau untung kalau kita tidak pernah mencatat? Ya, kalau khusus di bank sampah ini normal, ada beberapa sumber pendapatan, terutama dari hasil selisih harga collecting sampah yang kami lakukan. Ada rupa, ada harga tadi. Orang mau berbondong-bondong ke sini, bayar kan? Nah, ada pelatihan, ada kunjungan, itu ada yang berbayar, kita akan masukkan ke rekening. Yayasan misalnya kita dapat bantuan dana kemarin itu dari Jepang karena kita berproposal atas nama yayasan, dia akan masuk ke rekening yayasan. Pesan Bapak pada generasi penerus bangsa, terutama adik-adik yang muda-muda sekarang ya, dengan adanya kegiatan hari ini, jangan lupakan untuk pro dengan lingkungan. Kami pengelola sampah harus berdasi. Tidak perlu gengsi, tetapi kita harus meningkatkan kualitas dan inovasi. Tetapi dengan sampah yang sudah terpilah dari rumah kita, itu bisa menjadi ladang ibadah kita. Terima kasih.